Kalian sudah dapat belum tentang benar, materi yang diberikan Bapak kemarin. Tugasnya itu, Bu. Mungkin Udah. aku boleh duluan. Boleh. Oke, kalau dari aku sendiri ada dapat mungkin gambaran umum dulu mengenai apa itu komunikasi, apa itu bahasa, dan ada juga membahas mengenai berbicara, nanti sampai ke aktivitas berbahasa gitu. Jadi mungkin gambaran secara umumnya, karena aku pribadi yakin kawan-kawan yang lain tuh sudah mencari bagian spesifiknya seperti itu. Jadi mungkin pelengkap untuk pembahasan kita nanti gitu, untuk pembukanya di awal. Kalau yang lain gimana? Aku udah juga nih. Bu Clara, Eva mungkin Nurul. Aku dapatnya tentang perkembangan bahasa anak tunagrahita sama anak tunarungu. Kalau aku dapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, itu aja sih yang dapat. Berarti kalau dikolaborasikan sepertinya materi kita sudah cukup, ya maksudnya bisa dibilang cukup gitu, ya enggak? Atau gimana kalau kita tayangkan aja nih tugasnya masing-masing biar nanti bisa kita pilih nih yang mana kiranya nanti akan kita gabung jadi satu di dalam tampilan gitu. Gimana? Bisa. Boleh. Oke, bisa kita mulai dari siapa dulu nih? Icah dulu dong, kan Icah tadi dasarnya. Oke. Mana ya? Sebentar. Kalian mungkin bisa stop share screen dulu. Oh ya, maaf. Dah. Apakah sudah terlihat? Belum, Lewat masih terlihat. hitam. Dah, Nah, dapat. Oke, kalau dari aku dapat ini mengenai bahasa dan komunikasi. Mungkin aku bahas secara umum dan singkat saja di dalam sini mengenai poin-poinnya. Kalau bahasa, yang pertama kita harus tahu dulu nih definisi dari bahasa itu. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda. Nah, misalnya kata dan juga gerakan. Jadi bukan hanya sekadar kata atau ujaran saja, tetapi gerakan juga dapat dikatakan suatu bahasa seperti itu. Seperti yang kita tahu ya, ada bahasa isyarat dan lain sebagainya. Jadi di sini komunikasi itu menggunakan tanda, bukan hanya kata atau ujaran seperti itu. Nah, juga biasa dikenal dengan ilmu linguistik. Kemudian yang kedua itu komunikasi. Kita bahas juga di sini adalah pengiriman dan juga penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksudkan itu dapat dipahami. Jadi bahasa dan komunikasi itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi komunikasi itu di dalamnya ada bahasa seperti itu. Nah, sedangkan berbicara, kenapa di sini juga dimuat berbicara? Karena identiknya biasanya seperti itu, yang namanya berkomunikasi itu menggunakan bahasa dan diujarkan. Gitu, disebut dengan bicara. Jadi proses penyampaian pesan secara langsung menggunakan oral atau verbal yang berfungsi menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga orang bisa mendengar dan dapat memahami. Nah, kemudian membahas juga di sini sedikit ada tentang aktivitas berbicara, karena ini kan konteksnya bahasa dan komunikasi, jadi pasti ada aktivitas berbahasa di dalamnya. Nah, ada dua faktor yang memengaruhi aktivitas berbahasa, yaitu secara internal dan juga eksternal. Nah, untuk internalnya ini, yang pertama nih, kesiapan diri sendiri, menyangkut sensorik, motorik, dan juga kognitif anak yang bersangkutan. Jadi, cukup kompleks juga nih mengenai berbahasa ini, bukan hanya sekadar perbendaharaan kata saja, tetapi mengait dengan sensorik, motorik, dan juga kognitifnya. Kemudian, untuk di eksternalnya itu pastinya lingkungan, dan yang ditekankan di sini adalah lingkungan keluarga dan juga sekolah, karena itu adalah lingkungan yang paling sering berinteraksi dengan anak dan yang paling dekat juga dengan anak. Itu kemudian
ada sedikit membahas mengenai hambatan berbahasa, mengenai lambat berbicara, kemudian minim perbendaharaan kata, itu pasti ada sebabnya seperti itu. Nah, jadi kalau kesimpulan dari yang aku dapat ini, singkatnya, interaksi dalam komunikasi itu memerlukan keterampilan dalam berbahasa. Mungkin itu aja sih singkatnya. Yang lain nih. Siapa nih? Aulia dulu. Cukup dulu. Nah, kan aku banyak nih. Lanjut bisa Eva atau Clara duluan, baru apa yang terakhir untuk melengkapi. Eva tadi apa? Aku tadi Yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, mungkin Eva dulu bisa berwaktu. Bisa. Sebentar ya. Oke. Yang ini kan. Kelihatan nggak? Belum, masih loading. Dah. Kayak gini. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Jadi yang pertama ada faktor kesehatan. Jadi apabila anak usia 2 tahun pertama mengalami sakit terus, maka anak tuh bisa mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Kayak gitu. Turunnya lagi. Nah, terus tuh ada inteligensi. Jadi anak yang perkembangan bahasanya cepat, pada umumnya itu mempunyai inteligensi normal. Dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Contohnya aja bisa mengucapkan mama, ayah, maom, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada status sosial ekonomi keluarga. Next lagi deh. Habis itu ada jenis kelamin. Jadi pada tahun pertama si anak tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Karena menurut saya wanita itu lebih semangat dan lebih sering malas, padahal dalam tingkat pemahaman si pria itu lebih cepat paham daripada wanita. Selanjutnya ada hubungan keluarga. Selanjutnya lagi ada umur. Terakhir ada kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan tuh karena biasanya orang kota tuh jarang memperhatikan anaknya, padahal anak butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua agar anak dalam perkembangan bahasa. Bener kan sih? Kayaknya aku salah deh. Bisa masuk karena kan tadi faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ABK kan, kalau ini kan sama aja sih bentuknya, kalau yang perkembangan bahasa ABK sama anak pada umumnya. Jadi mungkin masuk aja itu di kondisi fisik. Coba lanjut aja sampai habis. Coba ya. Yang ini kah? Ya, bisa. Lanjut dari sini, ulang sampai yang terakhir. Dari 7 deh. Lingkungan tumbuh dan perkembangan yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu juga perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan di kelompok sosial yang lain. Karena biasanya orang kota itu jarang memperhatikan anaknya, padahal anaknya itu butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua agar anak dalam perkembangan bahasa akan lebih pesat dalam perkembangan. Selanjutnya ada kondisi fisik. Jadi seseorang yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Sedangkan dalam perkembangan berbahasanya, potensi anak itu didukung dalam beberapa hal, diantaranya ada kematangan alat berbicara, kesiapan berbicara, adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, kesempatan berlatih, motivasi untuk belajar dan beralih, dan terakhir ada bimbingan. Sudah? Itu halaman terakhirnya apa? Sudah nih lain materinya.
Oh, nggak bisa. Dah, thank you, Iqbal. Clara lagi, Clara. Oke, Clara, aku Clara. share screen dulu ya. Udah kelihatan? Udah, dah. Kecil banget, teh. Waduh, terlihat foto-foto. Download, di-download saja dong. Download Kecil ya, kecil ya. kecil, Clara. Masih kecil. Kecil banget. Gimana ya? Di-download biasa aja. Baru di-share screen lewat foto. Wait. Dan menghentikan share screen ya. Kirim dulu. Nih. Terlihat manis. Sabar. Sulit. Udah kah? Dah, ada. Ntar ya, nanti yang mana ya? Nah, ini dia. Mana tuh? Itu kah tadi yang di atas? Nah, bisa dilihat. Ntar balik dulu. Nah, bisa dilihat kan anak tunagrahita dalam memperoleh keterampilan bahasa pada dasarnya sama seperti anak normal. Mungkin di sini lebih dibilang anak pada umumnya. Kebanyakan anak tunagrahita tidak dapat mencapai keterampilan bahasa sempurna. Perkembangan bahasa anak tunagrahita juga sangat lambat dibandingkan anak pada umumnya. Anak tunagrahita mengalami kesulitan tertentu dalam menguasai gramatikal bahasa tunagrahita bersifat konkret. Anak tunagrahita tidak dapat menggunakan kalimat majemuk. Ia akan banyak menggunakan kalimat tunggal. Nah, di sini juga dijelaskan kan anak tunagrahita cenderung mengalami kesulitan dalam keterampilan berbahasa meliputi morfologi, sintaksis, dan semantik. Ada lagi. Tuna apa satunya? Tunarungu. Bentar, tunarungu. Ini bisa ada juga tuh. Nah, bukan. Aku sudah ada yang baca tadi. Wah, terkeluar. Nah, dah. Heboh sekali. Hambatan. Bukan. Tadi ada hambatannya. Itu yang di atas. Bukan. Nah, ini tunanetra. Nada besar. Ya, nah nih. Nah, jadi lagi ada nih, beberapa anak tunagrahita mengalami kesulitan belajar untuk berbicara dengan jelas. Sedikit anak-anak yang mempunyai masalah khusus dengan bicara tanpa tadi nih. Ada beberapa anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk belajar bicara dengan jelas. Sedikit anak-anak yang mempunyai masalah khusus dengan bicara tanpa disertai dengan beberapa hambatan lainnya. Mana lagi ya? Nih, didiagnosis tuli atau mempunyai masalah dengan persepsi bunyi atau keterampilan. Seperti yang kita ketahui kan, teman-teman tuli itu dia seharusnya kan anak pada umumnya itu menerima bahasa atau kalimat itu kan dari dari indera pendengaran. Namun kan mereka kan memiliki hambatan di situ. Nah, karena itulah mereka jadi mengandalkan visual. Tapi mereka tidak bisa seperti anak pada umumnya juga yang bisa mendengarkan dengan baik, misalnya kosakata yang bagus, dan mereka juga memiliki kosakata yang terbatas.
dan artikulasi yang bukan sepertinya sih, kadang kurang jelas juga kalau ngomong itu. Nah ini contohnya ada lagi nih, beberapa anak bisa berbicara tetapi tidak terampil berbahasa. Contohnya anak yang dapat mengulang beberapa kata yang diucapkan kepadanya dengan sempurna, bahkan kata yang panjang seperti pesawat terbang, tetapi dia tidak mengetahui apa arti dari kata itu. Jadi ini bukan komunikasi. Mungkin hanya untuk mampu membentuk komunikasi melalui tersenyum atau menangis. Ini mungkin responnya ya. Nah, ini ada lagi nih. Demikian pula dengan anak ABK berat kemungkinan tidak mempunyai bahasa, tetapi masih mampu mengungkapkan apa yang disukai dan tidak disenangi dengan ekspresi wajah, gerakan atau suara dengan orang-orang yang dikenali oleh dia. Mungkin bisa dibaca lagi ya nih, misalnya. Dan aku cuma dapat wajah dari aku. Itu aja. Buka mati. Wait, mana share screen? Nih, kalau aku udah kelihatan. Udah, oke. Kalau yang aku dapat sih ya lumayan panjang nih. Yang pertama itu kalau yang perkembangan bahasa ABK itu sama aja sebenarnya dengan anak-anak pada umumnya. Terus untuk tahapannya itu ada 6. Baik, ya. Nih, kalau di sini kan udah kelihatan nih kalau ditinjau dari tahapan perkembangan bahasa, kalau dapat dipahami bahwa dalam perkembangan tersebut kondisi ABK ini terbatas. Yang kondisi ABK yang terbatas ini dapat memicu hambatan maupun gangguan bahasa. Yang pertama bisa dari gangguan perkembangan prelinguistik. Contohnya jadi yang kayak tahapan ekolia atau apa sih, ekolia ini biasanya yang identik sama autis. Terus yang kedua ada fonologis yang berkaitan sama gangguan artikulasi. Ini ada omisi, ada substitusi, adisi, dan distorsi. Terus ada morfologi, ada juga semantik sama kayak kata Clara tadi. Terus ada sintaksis dan juga pragmatik. Mungkin di sini lebih banyak ya, ada jelas juga nah, kan. Terus di sini juga ada tabel. Tabel gangguan bahasa yang ada pada ABK. Untuk anak tunarungu itu gangguannya ada di fonologi, morfologi, semantik, hampir di semua aspek bahasa. Nah, kalau di ATG nggak semua. Kalau speech disorder cuma di fonologi. Terus learning disability yang disleksia sama disgrafia itu juga tergantung persepsi yang terganggu. Ini ada juga gangguan artikulasi, ada di autis, stuttering, dan juga cluttering. Ya, jadi itu aja sih kalau yang aku dapat. Bisa juga di sini terlihat kesimpulannya kalau gangguan bahasa pada ABK ini tidak dapat lepas dari dampak keterbatasan. Itu juga dipengaruhi sama faktor yang tadi Eva tampilkan. Mungkin itu aja nih. Ya cukup. Ada lagi kah yang punya tempat baru? Oh iya, berarti kesimpulannya kan perkembangan bahasa itu tergantung dari kriteria ABK-nya juga kan? Ya nggak sih? Hambatan apa yang anak punya? Berat ringannya. Ya boleh, mungkin setelah ini bisa kita kirim di grup kita ya kan untuk materinya buat mungkin kita gabungkan. Yes, bisa. Oke. Mungkin Clara bisa ditutup diskusi kita. Oh iya, berarti kita semua sudah lengkap kan tentang perkembangan bahasa ABK nih? Dah. Oke. Nanti kita tinggal kirim di grup aja ya, kita gabung-gabung. Oke. Udah deh, ini kan sudah jam berapa kalau di Banjarbaru ini sudah jam 21.00 hampir. Jadi kayaknya kita lanjut kerjakan tugas lain ya. Oke, Kita akhiri saja ini. Terima kasih ya sudah menyempatkan. Thank you. Walaupun secara virtual, diskusi secara virtual. tapi tidak mengurangi ini ya, mengurangi Semangat pembahasan kita.
Ya, oke dah. Dadah semuanya. Terima Dah. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.